Jumpa lagi di channel K3 Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Kali ini saya ingin membagikan video tutorial cara membuat jelly art tanpa menggunakan tool, hanya menggunakan satu jarum suntik saja. Video tutorialnya terdiri dari beberapa bagian. Jadi, ikuti terus setiap bagiannya. Jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan untuk setiap tutorialnya. Kali ini di video tutorial bagian kedua, kita akan belajar 3 teknik. Yang pertama, teknik pentol. Yang kedua, teknik lengkung. Yang ketiga, teknik duri ikan. Teknik pentol kita gunakan untuk membuat putik bunga dan juga ornamen atau manik-manik. Kemudian teknik lengkung untuk membuat kelopak bunga sakura. Dan teknik duri ikan untuk membuat daunnya. Bagaimana cara membuatnya? Simak tutorialnya. Untuk kanvas dan bahan suntiknya, silakan lihat di video saya bagian pertama ya. Jadi untuk kali ini kita akan langsung mempraktekkan beberapa teknik. Untuk membuat bunga sakura, kita menggunakan teknik pentol dan teknik lengkung. Bagaimana teknik pentol? Langkah pertama, kita isi suntikan ini dengan agar-agar suntiknya. Pastikan tidak ada udara yang masuk ya. Kalau misalkan masih ada udaranya, kita ulang. Jadi harus betul-betul dipastikan tidak ada udaranya. Kemudian kita pasang jarum suntiknya. Ini sudah kita isi ya dengan agar-agar suntik warna putih karena kita akan membuat putiknya. Kemudian kita suntikkan, tusukkan jarum, jangan sampai terkena dasarnya. Posisi jarum tegak, lurus ya. Kita tusuk, kemudian kita tekan sehingga keluar isinya. Nah, berhubung saya menggunakan loyang tertutup ya, jadi tidak bisa diintip ya. Jadi untuk tingkat pemula sebaiknya menggunakan loyang transparan sehingga bisa dilihat dari bawah ya. Kita ulang ya. Ini kita tusuk posisi jarum suntik. Ini tegak lurus, kemudian kita tekan. Nah, lalu kita bersihkan dengan menggunakan sendok ya. Seperti ini. Ini belum kelihatan hasilnya. Setelah ini selesai kita gunakan, langsung kita cuci ya, supaya tidak mampet. Itulah sebabnya saya menggunakan 2 sepet seperti ini. Saya isi dengan air, lalu saya pasang jarumnya, kemudian kita langsung bersihkan. Jadi setiap kali kita ganti isinya, langsung bersihkan supaya tidak mampet. Kemudian untuk membuat kelopaknya, kita menggunakan teknik lengkung ya. Jadi gerakannya dari titik yang sama yang kita buat putik tadi, tusuk jarum, lalu gerakkan melengkung ke kiri atau ke kanan senyaman kita. Kita coba praktekkan ya. Jadi dari titik yang sama bekas kita membuat putik tadi, kita tusukkan jarum, jangan sampai kena dasarnya, lalu kita gerakkan ke kiri.
Kemudian ini langsung kita bersihkan ya. Kemudian dari titik yang sama kita buat kelopaknya lagi seperti ini. Langsung bersihkan. Buat sampai 5 kelopak. Ini hasilnya yang sudah jadi ya, 5 kelopak. Pastikan 5 kelopak. Kemudian kita bikin rangkaian, bikin bunga sakura lagi sesuai dengan selera kita ya. Ini hasilnya ya, bunga-bunga yang sudah saya buat. Ini saya bikin rangkaian sesuai dengan imajinasi kita masing-masing. Jadi salah satu keuntungan kalau kita menggunakan hanya dengan satu jarum suntik, kita bisa membuat bermacam-macam ukuran bunga. Kemudian dengan teknik pentol kita bisa membuat manik-manik ya, bisa membuat ornamen. Kita akan lihat ya bagaimana caranya. Kita tusuk jarum agak miring ya. Kemudian kita tekan sampai keluar. Nah, seperti ini. Kemudian kita bikin lagi sampingnya. Seperti ini ya, kita tekan sampai keluar. Semakin lama kita menekannya, itu semakin besar yang dihasilkan pentolnya. Nah, seperti ini. Ini gampang sekali ya. Dan seterusnya. Nah, ini hasilnya teknik pentol yang saya pakai untuk membuat ornamen atau membuat pentol-pentol seperti ini ya. Jadi kalau untuk putih, posisi jarum suntiknya itu harus tegak lurus. Sedangkan kalau untuk membuat ornamen seperti ini, maka posisi jarumnya itu agak miring ya. Teknik berikutnya adalah teknik duri ikan. Ini untuk membuat daunnya. Jadi saya menggunakan agar-agar suntik warna hijau. Tusuk jarum, posisi jarum agak miring ya. Kemudian kita tekan sampai keluar, lalu gerakkan jarum ke kiri, tarik mundur, kemudian ke kanan, tarik mundur, ke bawah, ke kiri lagi, ke kanan sambil ditekan supaya isinya keluar ya. Jadi gerakannya kanan kiri kanan kiri. Kita bersihkan langsung. Kita ulang ya. Tusuk jarum agak miring, kemudian tekan sampai keluar, lalu gerakkan ke kiri, tekan keluar, tarik mundur. Gerakkan ke kanan, tekan, tarik mundur, ke bawah, kemudian ke kiri lagi, tarik mundur, ke kanan, tarik mundur, dan seterusnya ya. Nah, ini hasilnya ya, yang sudah saya rangkai. Ini nanti tinggal kita tambal dengan puding penutupnya. Ini rangkaiannya sudah jadi. Lalu pastikan permukaannya ini bersih ya, dari agar-agar yang keluar saat disontek. Karena saya menggunakan agar-agar penutupnya itu warna putih, maka ini nanti permukaannya akan saya oles dengan pewarna gelap. Itulah sebabnya kita keringkan permukaannya dengan menggunakan. Lalu ini permukaannya kita oles dengan pewarna. Saya menggunakan pewarna ungu ya. Kita oles dengan menggunakan kuas berbulu halus seperti ini sampai rata. Ini sudah rata,
Lalu kita tusuk-tusuk permukaannya dengan garpu, tapi jangan sampai terlalu dalam. Hanya kurang lebih 2 mili ya. Tujuannya ini nanti supaya penambalnya atau penutupnya itu bisa melekat dengan baik dengan kanvasnya. Kemudian setelah puding penambalnya atau puding penutupnya itu mendidih, langsung kita tuang ke atas kanvasnya. Lalu ini kita biarkan sampai betul-betul keras. Setelah dingin dan keras, lalu kita balik. Dan ini hasilnya, rangkaian bunga di dalam puding. Untuk hasil terbaik, kita harus sering latihan. Jadi, dengan terus berlatih, maka kita akan bisa membuat rangkaian bunga di dalam puding. Terima kasih telah menonton video ini.